penyakit saya ini memang saya adalah perokok dari mulai SMP kelas 3 sampai saat saya dioperasi tetap merokok, dan terakhir saya manfaatkan rokok itu sampai 2 bungkus satu hari. Kita ingat bahwasanya pada saat itu suatu kebanggaan ataupun kejam karena seseorang bila dia merokok seolah-olah merokok itu adalah lapang kejantanan. Oh iya, saya perokok aktif 40 tahun ya. Jadi sehari itu 5 bungkus lah minimal. Gresha itu semenjak saya kenal sudah merokok. Tapi selama yang saya kenal beliau tidak pernah merokok keras. Jadi selalu rokok putih. Dan memang dia sudah sebagai perokok. Waktu yang pertama kali saya kenal waktu zaman muda dulu itu sih belum terlampau banyak. Tapi semenjak menikah dan kesininya memang bisa sehari 2 bungkus, dan terakhir itu dia tetap rokok putih tapi sudah beralih merek gitu. Lalu terakhir kalau lagi kerja itu membuat dia lebih banyak, dan juga karena dia pekerjaannya rekaman, nah itu yang membuat juga kurang baik gitu. Karena Gresha tidak peduli di dalam AC dia harus merokok walaupun tidak boleh. Jadi di studio itu kan sebenarnya nggak boleh karena semua ketutup gitu. Jadi memang tidak boleh merokok, tapi dia nggak bisa gitu. Sampai kalau dia pertunjukan, dia bikin konser besar gitu di convention gitu, begitu dia turun panggung untuk ganti baju itu kan dia cuma tinggal begini, lalu udah ada orang udah mesti dengan rokok, jadi ada rokok. Nah, memang dia memang perokok, dia perokok berat gitu. Ya kalau mula-mula 3 batang satu hari, ya tambah ya akhirnya 2 bungkus juga akhirnya satu hari. Begitulah secara yang merokok. Jadi begitu seseorang mulai merokok, dia menyalakan rokok, dalam waktu singkat sekitar 8-10 detik, zat nikotin yang ada dalam rokok itu akan masuk ke otak, dan otak sendiri akan mengeluarkan zat yang namanya dopamin. Itu zat yang memang ada di dalam tubuh kita. Zat dopamin ini akan memberikan rasa nyaman, bisa konsentrasi, tenang, segala macam yang enak lah. Kemudian pelan kan begitu rokoknya habis, zat dopamin juga akan berkurang. Akhirnya orang itu akan rasa nyamannya berkurang, rasa bisa konsentrasinya juga berkurang, ya kan? Dan akhirnya akan memancing dia untuk menyalakan rokok yang berikutnya. Nah, ada satu lagi konsekuensi dengan merokok secara teratur, yang tadinya sebatang, kemudian 2 batang. Nah, kenapa bisa jadi berbatang-batang dan berbungkus-bungkus? Karena reseptor nikotin ini juga akan tambah banyak, bisa sampai 3 kali lipat. Makanya kan tadinya orang yang cuma merokok coba-coba sebatang-sebatang, akhirnya bisa keterusan kan, bisa sampai berbungkus-bungkus. Jadi itu yang menyebabkan adiksi nikotin itu. Ya, membayangkan rokok ini sumber malapetaka bagi diri kita, ya kita berhenti aja lebih bagus. Itu yang terbaik sama kita gitu. Ya, itu memang salah satu dokternya minta tuh itu. Jadi kita bisa mulai pengobatan walaupun ini tidak menyembuhkan, tapi tidak akan ada gunanya, tidak akan kuratif itu kalau saya masih merokok, katanya gitu. Ya gitu dia bilang.
sama dan sejalan dengan pemikiran kita sebagai orang korban rokok. Tapi saya baru jalan kemarin ke Bandung, sedikit saya melihat di jalan Cipularang itu, di atas gunung itu rokok. Dan saya baca kembali tentang bagaimana pemerintah mengelola perkebunan tembakau yang kemarin kena kutuk beliau. Negara yang harus tegas melarang lah, baru kita berani ngutarain bahwa itu merugikan. Tapi sepanjang negara nggak berdaya, ya artinya diperjualbelikan bebas, ya kita jadi musuh namanya, kan begitu.